Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mau jelasin tentang farmakologi ekstraksi obat-obatan. Oke, perkenalkan dulu, nama aku Mira Ramdiani Fauzia, kelas 2C, itu dari Akademi Lapindo. Oke, terima kasih untuk Ibu Yelvi telah memberikan kesempatan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi obat. Pendahulunya, interaksi obat adalah perubahan efek suatu obat akibat pemakaian obat lain. Interaksi obat-obatan atau oleh makanan, obat tradisional dan senyawa. Interaksi obat dan efek samping obat perlu mendapatkan perhatian mengingat banyak terjadinya kasus kematian akibat interaksi obat atau overdosis. Kedua, pasien di rumah sakit sering mendapatkan terapi dengan polifarmasi, 6 atau 10 macam obat karena sebagian subjek untuk lebih dari satu dokter. Yang harus diperhatikan adalah terutama bila menyangkut obat dengan batas keamanan yang sempit atau indeks terapi yang rendah. Misalnya, glikosida, jantung, antigolukan, dan obat-obatan sitostatik. Lalu, mekanisme interaksi obat. Interaksi diklarifikasikan berdasarkan keterlibatan dalam proses farmakokinetik maupun farmakodinamik. Interaksi farmakokinetik ditandai dengan perubahan kadar plasma obat. Areanya di bawah kurva. Onset aksi, waktu, dan sebagiannya. Interaksi farmakokinetik dibagi ada 4. Contohnya ada observasi, distribusi, metabolisme, dan ekstrasi. Observasi, bila kecepatan observasi berubah, interaksi obat secara signifikan akan lebih mudah terjadi, terutama obat dengan takaran 1/2 yang pendek atau apabila dibutuhkan kadar puncak plasma yang cepat untuk mendapatkan efek. Yang kedua, mekanisme interaksi akibat gangguan absorpsi antara lain interaksi langsung, interaksi secara fisik atau kimiawi antar obat dalam lumen saluran cerna sebelum observasi. Lanjut ke distribusi. Afinitas obat bersifat asam terhadap protein darah atau albumin. Afinitas obat bersifat basa terhadap asam glikoprotein. PBB plasma protein banding untuk menunjukkan persenan obat yang terkait di dalam protein plasma. Ada kemungkinan kompetensi peningkatan dalam protein plasma. Metabolisme peningkatan adalah metabolisme oleh adanya indikator enzim. Contohnya barbiturat dan obat-obatan seperti carbamazepin, phenytoin, dan virapepsin. Menghambat metabolisme oleh adanya interenzim. Lanjut ke cimetidin dan eritrosin. Reaksi perubahan ekstraksi aktif tubuli ginjal. Obat yang mampu menurunkan atau meningkatkan filtrasi glomerulus dengan cara merubah aliran darah ginjal dapat mempengaruhi laju ekstraksi obat-obatan lain. Perubahan pH urin, perubahan aliran darah ginjal, dan lain-lainnya. Interaksi farmakodinamik terjadi apabila efek suatu obat diubah karena adanya obat lain di tempat kerjanya. 1. Berkompensasi langsung terhadap reseptor. Kedua, berkompensasi terhadap secara tidak langsung dan melibatkan perubahan mekanisme fisiologis. Oke, peran farmasis. Peran farmasis untuk memperkecil resiko interaksi obat antara lain dokumentasi semua obat yang digunakan pasien,
menguasai farmakodinamin dan farmakokinetika. Obat yang diresepkan terutama yang berpotensi untuk interaksi. Sarankan mengurangi atau melebihkan obat-obatan yang diberikan. Peran farmasis, waspadai obat-obatan dengan indeks terapi sempit, kondisi klinik risiko tinggi, gagal ginjal, gagal jantung, dan kerusakan hati. Jika kondisi buruk, waspadai kemungkinan akibat efek samping dari interaksi obat. Cari informasi tentang obat baru, karena informasi interaksi obat masih sedikit. Serta interaksi obat yang sebelumnya tidak diketahui, gunakan referensi dan program komputer. Oke, terima kasih. Itu aja penjelasan dari saya tentang reaksi-reaksi obat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.